Kamu yang menyulitkan diri lo. Pertanyaannya sederhana. Yesus itu dibunuh atau bunuh diri? Jangan kau pura-pura bertanya karena bingung. Ada? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Antara Islam dan Kristen, kita hadir nih pada saat prosesi penyaliban Yesus. Yang teriak bunuh dan yang teriak jangan bunuh itu kira-kira siapa? Islam atau Kristen? Kalau Islam, tujuannya jangan bunuh Yesus. Yesus orang mulia, Yesus orang yang benar, Yesus menunjukkan jalan keselamatan, Yesus adalah petunjuk, Yesus adalah sirat, jembatan menuju surga. Jangan kau aniaya, jangan kau zalimi, jangan kau hinakan, jangan kau rendahkan, jangan kau tampar, jangan kau tonjok mukanya, jangan, please. Jangan kau ludahin, please. Yesus itu orang mulia. Dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Please, jangan kau sentuh dengan tanganmu yang jahat itu. Jangan kau rebutkan pakaiannya, ya Allah, jangan, please. Itu umat Islam. Tapi kalau Kristen kira-kira teriakannya apa? Kami sudah nggak tahan menanggung dosa. Kemarin saya maling ayam. Habis itu saya curi sapi tetangga, Bang. Habis itu saya juga habis ini membun-bun. Habis memperkaos nenek-nenek usia 80 tahun. Please, segera bunuh biar dosa saya dihapus. Boleh nggak sih dipercepat? Kami sudah nggak sanggup lagi. Mana tahu kami mati, dosa kami belum dihapuskan. Bunuh cepat, weh. Jangan pakai tampar-tampar yang pelan-pelan, sekali tampar biar mati. Tombakmu jangan yang tumpul, yang runcing tembus lambung. Biar mati cepat dosa kami. Mana ada? Itu real terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mana ada Kristen mengatakan begitu? Yang kita perdebatkan. Jangankan Tuhan, yang semut kita pun kami tidak menginginkan mati. Itu teori, itu teori, itu teori. Masa? Bang Juma, kita memperdebatkan sejak Islam datang adalah oknum ini disalib atau tidak disalib. Kristen dikasih jalan, dia tidak disalib, nggak mau terima, malah marah ke Islam. Nggak boleh kau mengajarkan Yesus tidak disalib. Nggak boleh. Yesus wajib disalib. Nggak boleh, tidak. Benar nggak? Benar nggak? Juma, kasih aku bicara dulu, Juma. Benar nggak kalian kemudian mendukung penyaliban, pembunuhan kepada Yesus? Benar nggak? Udahlah, pepesan kosong. Iya, saya ulang pertanyaan saya. Benar nggak kalian mendukung pembunuhan terhadap Yesus? Benar atau salah? Aja pun nggak boleh dibunuh semua. Teori, oh itu cuma teori. Kalian sudah memahami. Kalian sudah mengambil keuntungan dari penyaliban. Pasten kok disesali, pasten. Iya, makanya sekarang karena kalian sudah menerima penyaliban pembunuhan itu, apa katanya? Sama seperti iblis tadi. Jangan kamu bunuh. Oh, jangan kamu sentuh. Jangan. Dangdutan. Kenapa bisa begitu? Karena sudah terlanjur udah dibunuhnya. Ya iya, sekarang teriakannya apa? Oh, apa? Membunuh Yesus? Oh no, jangankan membunuh Yesus, memijak semut pun kami tak mau loh. Bang Juma lagi dangdutan. Itu dikatakan karena kalian sudah menerima hadiah. Sama seperti orang-orang munafik itu, orang munafik itu. Kalau orang munafik seperti itu, yang kamu lakukan bisa loh. Kalau orang munafik itu, tapi dia tahu bahwa barang yang dikasih itu adalah barang curian. Tapi diambilnya, disimpan masuk ke rumah barang curian itu, habis itu dia marah-marah. Tidak boleh mencuri, tidak boleh mencuri. Nggak boleh mencuri tapi udah kenyang dari hasil curian. Bang Juma banyak dosa. Sekarang begini, saudariku yang kucintai, yang kusayangi.
menurut Elohim Dosa Bang Juma. boleh tidak membunuh Yesus itu menurut Elohim? Semut aja nggak boleh dibunuh, Enggak, apalagi. boleh enggak? Loh, yang bunuh kan iblis, gimana sih? Yang bunuh kan iblis. Berarti kalian menerima hadiah dari Please, dengar Bang Juma. Boleh nggak aku bicara? silakan. Boleh, ya. Silakan. Nabi Ayub dikatakan Tuhan, wahai iblis, cobailah si Ayub. Nabi Ayub, cobailah. Dia akan turut kepada aku, kata Tuhan. Oke, kata iblis. Dia mencobai Ayub. Diambil semuanya barangnya, anaknya mati semua, nol. Tinggal dia kuris-kurisan. Ya kan? Sebatang kara. Sekarang dia tetap memuji-muji Tuhan dan dia menurut. Oke? Sekarang yang korban adalah dibuat iblis adalah Ayub. Nabi Ayub sudah selesai, dia tetap menurut. Game over. Iblis menyerah. Nah, sekarang Bang Juma katakan kepada Ayub, Ayub, beruntunglah kamu ya sama iblis, karena gara-gara iblis ditambahkan lagi hartamu 2 kali lipat. Begitukah? Nah, Bang Juma mengerti nggak ini? Ya enggak dong. Beruntunglah Karisten. Enggak dong. Beruntunglah Karisten. Beruntunglah Karena engkau wahai gara-gara iblis Ayub. Tuhannya. Nah, itu Beruntunglah sama. engkau wahai Ayub, karena engkau dijagokan oleh Ya, Tuhanmu, itu Bang tidak Juma. akan bisa digoda Bang Juma, oleh iblis. temannya Itu iblis yang mengatakan betul. demikian. Sekarang justru Jadi- aneh. Ketika iblis berusaha menyalib Yesus, orang Kristen ngapain? Mengatakan Loh, salib atau itu jangan salib? Kristen bagi Kristen. Iya, Enggak. sekarang Paulus juga tidak tahu. Sekarang dalam Paulus kaidah sama- iman nih. Sekarang dalam kaidah iman, di mana Kristen bertepuk tangan, bersukaria, bahkan mengatakan bukan lagi anak Tuhan, bukan lagi hamba Tuhan, tapi anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah mewariskan surga. Ini akibat apa? Penyaliban atau Jadi bukan? Bang Juma Ayo, kepada yang Nabi jujur. Ayub, Ini Bang karena Juma katakan, penyaliban atau apa? beruntunglah Ayub Ntar dulu kalian. kepada iblis karena ditambahkan hartamu 2 kali lipat. Begitukah? Sekarang bukan kepada Ayubnya, kepada kalian saudaraku Kristen. Apa yang Beruntunglah kalian dapatkan? Kristen Apa yang karena kalian dapatkan? Yesus disalib karena kalian, begitu. Apa yang kalian dapatkan dari upaya iblis menyalib Yesus? Apa? Loh, berarti sudah selesai daripada tugas Tuhan Yesus. Ya, Yesus pula. Iblis, artinya iblis tidak berkuasa lagi di bumi ini. Kata siapa? berkuasa lagi. Kata siapa? Kata siapa iblis tidak berkuasa lagi di Oh, bumi sekarang ini? gini, coba gini Bang Juma. Seandainya Ayub kalah, apakah Ayub dalam maut? Benar. Seandainya Yesus Apa kalah, hubungannya? apakah bumi ini dalam maut? Benar. Apa Udah, itu hubungannya aja, dengan Bang. penyaliban dengan Sama, Ayub? Enggak ngerti? ada hubungannya. Bang Ayub, nggak Bang Ayub, nyambung. Bang Ayub, Bang Ayub, Bang Ayub. Bang Juma, ini Bu Karyana mengingkari dirinya sendiri. Iya, lucu kan? Di mana? Di mana? Orang-orang Kristen ini, saudara-saudaraku yang kusayang Kalian ini, nggak mengerti. terbebas dari dosa karena upaya siapa? Keluar dulu bang, aku login ke akun satunya ya, aku mau ikut kalian live. Akun aku satunya ada. Usaha iblis. Nah, itu Bunda Rahma aja yang cantiknya luar biasa pintar. Masa Luar bukan biasa Riana tapi yang nggak mau cakep dia on juga? cam. Aku jelek-jelek on cam. Beliau nggak mau ongem itu karena takut nanti ada yang jatuh cinta sama beliau. Tidak kalah ke kecantikan Karyana. Bohong lagi. Enggak lah, lebih cantik Bunda Rahmat tapi aku on cam. Mana lebih jujur? Sehatkanlah pikiranmu, Mbak Bunda. Sehatkan pikiranmu. Yang on cam yang sehat, bro. Bu. Di dalam Ibrani 2:14, iblis yang berkuasa atas maut. Tuhanmu harus tunduk kepada iblis, harus mati kan? Dari mana tunduk? Ya, harus mati. Dimatikan Toh. dia, oke. Tuhan Ya, harus mati tuh. Jadi, dia nurut. Tuhanmu harus mati Dia kan? memberi pemuritan.
Di Ibrani 2:14, iblis yang berkuasa atas maut. Jadi Tuhanmu tunduk Nah, kepada kematian. udah tadi Bunda siap-siapkan itu dalilmu, udah siap-siapkan. Jangan nanti Amat, kau Pak. nangis lagi kabur, lanjutlah. Bang. Aduh. Udahlah, agamamu agamaku. Itu udah Ayo putus kita. asa, Bunda. Udah putus asa dia Nanti- ngomong gitu, Bunda. Nanti ngapain putus asa? Udah aku bilang mati aja aku siap. Gua putus asa pula. Tes 1 2 tes 1 2. Yang bilang agamamu agama. Oh ya, boleh dipersilakan. Cuman begini sedikit aja terkait Silakan. dengan Bang Juma tadi menarasikan iblis, kematian. Harus dibedakan dulu sebenarnya Bang Juma paham nggak kematian, pembunuhan, kebinasaan sebenarnya mana yang dosa, mana sebenarnya peristiwa yang bisa dikategorikan tidak dosa. Dia paham nggak akan itu? Jadi supaya jangan nanti narasinya pembunuhan pembunuhan terhadap Yesus itu daripada versi iblis. Kalau pembunuhan karena terkait dengan ada upaya membinasakan. Jadi dia mungkin tidak tahu mana yang rencana kasih karunia, mana yang rencana kebinasaan. Dia nggak tahu itu. Coba saudara, rencana pembunuhan terhadap Yesus yang bersumber dari Tuhan Elohim itu di mana tertulis? Tidak ada pembunuhan dari Elohim. Oh, nggak ada, udah. Allah kami Kalau itu rencana iblis ada nggak? Allah yang kekal. Rencana iblis ada nggak? Rencana iblis lah. Rencana pembunuhan. Karena pembunuhan dosa dan pelanggaran. Kan? Bisa saya bilang kan bahwa dia tidak tahu mana yang kematian. Marah. Coba artikan dulu Bang Juma begini. Tadi Kalau tidak Bang ada Juma bisa rencana. mengartikan sebentar. Tidak ada rencana Tuhan membunuh Yesus. Saya bilang pembunuhan. Makanya kan konteks pertama kita bedakan dulu mana yang kematian, bedakan yang saudara. pembunuhan, Saudara, bedakan kebinasaan. kematian Yesus itu bukan mati karena dia keselak biji nangka, bukan. Kematian Yesus itu adalah rencana. Rencana itu. Rencana kasih karunia Bapa. Di mana dalilnya? Mana dalilnya? Anda katakan tidak Apanya? ada tadi. Dalil bahwa rencana kematian Yesus itu adalah rencana Bapa. Mana dalilnya? Ada bahwa Mana? kematian Yesus sebentar ya. Ya, silakan. Tadi kita dengarkan dibilangnya tidak ada, sekarang ada. Enggak, karena kamu bingung arti pembunuhan dengan kematian. Kamu nggak bisa bedakan itu sudah pasti. Kematian Nah, Yesus satu lagi. itu. Kamu kematian tidak Yesus tahu itu, mana kawan, yang gini. Satu bukan lagi, coba mati nanti karena kita artikan dia- nanti Juma bernarasi Dengar, mana dengar. yang karya, mana perbuatan. Kalau dia bisa membedakan itu, dia akan bisa bernarasi dengan benar. Begitu ya. Fakta di lapangan apa? Yesus mati karena dibunuh atau bukan? Atau bunuh Fakta diri? di lapangan Ya, bunuh diri bahwa atau Yesus. dibunuh? Nah, makanya kan Bunuh diri Yesus atau mati. Hmm. Kalau berbicara kematian itu rencana daripada kasih karunia Bapa. Ini mulainya kalau gila orang ini. pembunuhan, Hei, kan nggak bisa saya dia bedakan minta kan? dalil dari tadi Anda mengatakan Hanya nggak dua ada. kata itu dulu. Gini, kalau Ya kamu Allah, bisa saudaraku bernarasi ini. Bang Juma, apa arti kematian, arti pembunuhan? Nah, Lah, kamu gini pikir kayak Bang ini Juma. gereja? Ini bukan gereja bukan. ini. Salam bukan kenal dulu, cuma- salam kenal dulu. Nama Anda siapa? Ini mau menurunkan ini, menarasikan karena dia nama Anda siapa? nggak Kan kita bisa baru pertama mengartikan jumpa. kematian lalu pembunuhan. Nah, nanti ini nggak ada adabnya masuk kemari supaya ada dalil untuk menurunkan gaya Juma lama. Apalah ini Itu. saudara Raid? Salam kenal saudara Raid. Jadi gini, hilang dia. Jangan diturunkan dulu teman-teman. Saya lucu gitu loh. Apakah kematian Yesus ini rencana Tuhan? Tidak, bukan katanya. Mana? Tidak ada katanya. Sekarang kok jadi rencana Tuhan?
Tolonglah saudaraku, kasihan umat Kristiani yang selama ini taunya cuman khotbah di gereja. Kasihan mereka. Mereka masuk ke sini tuh pingin tahu. Bang, boleh bicara nggak? Boleh. Mereka pingin tahu apakah yang diajarkan di gereja itu betul adanya, dengan cara melihat wakil-wakil mereka di sini. Rupanya malah mempermalukan mereka, mengecewakan mereka. Jangan kayak gitulah. Ayo diskusi dengan baik, pakai data, segerakan otak supaya dipakai, jangan ditinggal, sehingga narasi-narasi kita itu berdasar terhadap pendekatan logika dan ayat atau dalih dari Bible atau dari Al-Quran. Silakan. Silakan, Bang, siapa ini temannya nih? Hei, Saya bangsa Islam. siapa namanya nih? Islam. Hah? Islam bang. Oh, Islam. Kirain ada salibnya. Enggak lah, Pak. Apa yang mau sampaikan? Ini bang, buat orang-orang yang apa namanya, yang suka-suka menyembah patung itu, saya nggak suka bang sama orang kayak gitu bang. Ada bang, saya tadi live pak, bang. Bentar ya bang, aku nanya bang Zum. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, saudara boleh baik. dilanjut tadi narasi tadi. Iya. Coba gini dulu Bang Yesus Juma itu, sebagai tahap dengar awal dulu. dulu. Jangan dulu terus masuk dulu. Kita Dengar dulu, tes dengar dulu, penggunaan dengar dulu. kata dulu Bang Juma ya. Dengar dulu. Gantian dulu, Ray. Dengar dulu. Ya, gantian dulu. karya dengan Gantian dulu. perbuatan coba bisa nggak Iya, dibedakan iya, dia? gantian sama dulu, dia? gantian dulu. Yesus itu dibunuh atau bunuh diri, itu dulu. Gimana? Enggak tahu. Gimana? Nggak Aku tahu. juga bingung. Kan, cuma gaya lama gimana lah supaya Enggak tahu, aku enggak seolah tahu. gaya narasi Juma begini kalau dia memang menghadapi agak-agak gimana ya? Dijawab dulu, Red. Yesus itu dibunuh apa bunuh diri? Gimana mau Wajar. jawab? Gaya Juma kayak gaya apa ya? Nanti Saya itu mencari pertanyaan capung yang kena apa, yang saya bisa bilang nanti- membuat kamu dengan mudah paham. Bukan untuk menyulitkan. Kamu yang menyulitkan diri lo. Supaya kita jelas ini tema untuk diperdengarkan ke khalayak banyak, baik Islam maupun Kristen. Maka pertanyaannya saya cari untuk memudahkan yang mendengarkan itu menerima pesan dari jawaban itu. Pertanyaannya sederhana. Yesus itu dibunuh atau bunuh diri? Itu loh. Anda tinggal jawab. Setelah itu kita kembangkan. Jangan kau pura-pura bertanya karena bingung. Apa? Itu kan sudah bunyi pertanyaan 6 kali loh aku bertanya. Ditambah 2 kali lagi nanti. karena kamu nggak tahu, makanya Aku kamu pula artikan yang dulu Saya bertanya. kematian dengan pembunuhan. Saya Karena kamu bertanya memakai itu kalimat untuk dibunuh. menjelaskan kematian dan pembunuhan. Beda dibunuh dengan Sekarang kematian. kita dudukkan Ada dibunuh dulu. tapi belum Yesus mati. ini dibunuh. Kamu tahu nggak? bunuh Ada dibunuh diri. tapi belum mati. Kalau namanya kematian, Saudaraku, Tanpa- yang ku sayangi, kematian. Makanya nggak paham Yesus artinya itu mati dan bangkit hari ketiga. Titik. Sekarang kematiannya itu karena bunuh diri apa dibunuh? Cak Ayu. Alamak. Apa? 6 kali. Lagi gini. Nah, Kalau dibunuh namanya itu versi bukan versi pertanyaan saya daripada- untuk dijelaskan. Pertanyaan saya itu untuk Asal saya dijawab. menjelaskan tidak bisa mulut si Juma ini dia. Nah, ini yang ke-6 kalinya nih. Saya tanya, Jadi bagaimana Yesus saya itu, bisa menjelaskan kalau Yesus itu mulut- dibunuh apa bunuh diri, Cak Kangkung? Oh iya. Kalau saya narasi mau jawab, kamu diamlah mulutmu. Nah, Juma. saya diam, Biar kamu saya jawab bisa. ya. Itu pertanyaan 6 kali sudah. Lanjut. Iya, gini. Coba kamu diam. Kamu harus tahu dulu makna pembunuhan dan Alamak! kematian. Itu yang pertama. Saya tidak mau itu. Enggak tahu. Saya ingin kejujuran. Yesus kan Oh, mati. kamu nggak mau itu. Iya.
Yesus Ya kan nggak mati. usah. Makanya gua tambah- Yesus kan mati. Oke, kematiannya ini karena dibunuh atau bunuh diri? Kalau versi yang iblis, mungkin kita tahu lah ya, siapa kawan-kawan iblis ini akan menarasikan nanti dia dibunuh. Oh, Yesus tidak dibunuh. Tetapi versi, kalau misalnya kasih karunia Bapa, sudah jelas di Yohanes 10 17 18 Yesus menjelaskan bahwa ia menyerahkan nyawanya dengan sukarela, bukan dirampas orang. Oh, oke. Saya baca dalil ya. Saya Sejauh baca dalil. manapun iblis mau Saya baca mencoba dalilnya ya, membinasakan, abangku. termasuk mungkin ada apa namanya ya, Apa itu? pikiran-pikiran iblis yang mencoba Kita baca dalil dulu. Kita baca dalil. menarasikan juga itu menganggap pembunuhan. Kita baca Mungkin dalil sama-sama dulu. versi dari iblis. Kita baca dalil di Markus 9. Di situ Yesus sendiri yang berkata begini, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan 9 ayat membunuh berapa? Yesus. Nanti Juma kan sering dia peleset-pelesetkan. Dosen yang kurang honor ini kayaknya. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Itu dibunuh. Dibunuh atau enggak? Mereka akan membunuh dia. Dibunuh atau gimana ini? Woi. Iya, makanya kan saya bilang tadi Juma, dalam versi apa dia, makanya manusia itu atas dasar apa dia makanya disebut di sana kan free will. Mati Kamu dia. tahu nggak free will Juma? Yang kamu tahu kan nggak ngerti free will kan? Oh, apa Saya nasi? bertanya. Kalau nasi buruk sudah pasti buruk. Yesus itu dibunuh atau bunuh diri? Enggak, Bang Juma tahu nggak free will dulu supaya Kok lari Yohanes 10? Juma. Alamak. Ternyata biar ya Sulit. Kita niatannya Kalau nggak untuk bisa- beri edukasi, tapi lawan diskusinya begini. Boleh nggak saya bersihin Bang Juma? Boleh. pura-pura Boleh ya? enggak. Boleh ya, izin ya. Ya. Oke, tunggu. Kau turun Bang Rai. Acing. Udah keluluan. Jangan memperbodoh diri, saudara. Jangan hadir di sini Bukan itu, Bang. dengan hanya semangat membela, semangat membenci. Jangan. Kesini kasih data, kasih dalil, bernarasilah berdasarkan dalil. Sebisa mungkin saudara-saudaraku ini tidak bertentangan dengan Yesus di dalam bernarasi. Yesus mengatakan anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Berarti dia dibunuh. Dia di situ siapa? Yesus atau orang lain? Itu harus Anda jelaskan. Oke ya. Nah, sekarang permasalahannya ada di simpul awal. Apa itu? Tuhan dalam definisi salib, hukuman untuk orang yang dikutuk oleh Tuhan. Apakah Yesus boleh dikutuk? Apakah Yesus boleh dibunuh? Menurut Tuhan, itu dulu. Menurut Tuhan dulu nih. Kalau menurut iblis, Yesus harus dibunuh. Kalau menurut imam kepala mahkamah agama, jangankan harus, bahkan wajib. Sehingga mereka membuat tipu daya, kesaksian palsu, ya, niatan kemudian untuk membunuh Yesus mereka susun, mereka bersepakat membuat siasat agar dapat membunuh Yesus. Itu wajib bagi imam kepala, mahkamah Bang Juma, agama, orang Bang Farisi. Juma. Itu wajib Izin, Bang membunuh Juma. Yesus. Izin Bang Juma. Ya, silakan. Yesus diutus Bapa dari surga. Apakah punya free will atau seperti robot? Jalan Yesus itu menyerahkan semuanya kepada Bapa. Lukas 22, 68, apakah itu 43, 43, 44. Memang, apakah Yesus memang. itu manusia yang merdeka punya free will hak Merdeka. memilih? Betul. Tetapi Benar, Yesus senantiasa berserah diri kepada Tuhannya. Coba Anda lihat, dia berdoa, Bapa,
sekiranya mungkin cawan ini biarlah berlalu daripadaku. Tapi atas kehendakmu, bukan jangan karena kehendakku. Apa akibatnya? Setelah Yesus menyerahkan semua itu kepada Bapaknya, apa akibatnya kemudian? Maka seorang malaikat turun. Nah, untuk apa? Untuk apa malaikat itu turun? Untuk apa kira-kira? Seketika Yesus, Bapak biarlah cawan ini berlalu, tapi atas kehendak-Mu. Setelah demikian, maka malaikat turun dari langit memberikan kekuatan kepada Yesus. Untuk apa itu kekuatannya? Agar kuat di tiang salib atau agar dia segera diangkat ke langit? Itu pertanyaannya. Sekarang permasalahannya kehendak Tuhan. Ngomong dulu. Kehendak Tuhan itu mau Yesus terangkat ke langit atau mau Yesus agar dibunuh? Itu kehendak Tuhannya apa kira-kira? Menurut Bang Juma apa? Oh, diangkat ke langit. Diangkat ke langit. Kenapa bisa terjadi demikian? Diangkat ke langit. Ketika Yesus dicoba oleh iblis, apa kata iblis dalam Matius 4 Lukas 4? Jika engkau adalah anak Elohim, coba jatuhkan dirimu ke bawah. Aku mau lihat apakah betul Tuhanmu akan mengirim malaikatnya untuk menyelamatkan engkau, sebab ada tertulis, kalau engkau anak Elohim, maka Tuhan Elohim akan mengutus malaikatnya agar menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Seandainya Yesus jatuhkan dirinya, menurut Bang Juma gimana efeknya? Seandainya Yesus menjatuhkan dirinya, berarti malaikat akan turun membopong dia sampai. Salah Bang Juma. Salah. Kok salah? Yang salah. Kenapa bisa? Iya, itu yang dikatakan siapa tadi. Kalau dia menjatuhkan dirinya, berarti dia sudah patuh kepada iblis. Berarti tidak dia dong, tidak. Itu yang diinginkan iblis. Iblis menginginkan dia supaya tunduk patuh kepada iblis, menuhankan iblis. Sehingga ini tidak mungkin terjadi, Bu. Kenapa? Karena malapetaka tidak akan menimpa kamu. Salah Bang Juma. Kupastikan dia mati karena dia sudah menuhankan dan menuruti hawa nafsu iblis. Tidak mungkin. Tuhan sudah menorehkan. Tuhan sudah menorehkan. Tuhan tidak akan meninggalkan kemudian. 3 kali loh Bang Juma loh, kalah aku buat. Tuhan tidak akan membiarkan Yesus seorang diri. Itu Yesus sendiri yang mengatakan, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan dalam dirinya. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekati kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka malaikat ini akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu dalil nubuat untuk Yesus. Anda kan mengatakan bagaimana seandainya Yesus loncat? Apakah dia mati? Enggak mati, karena sudah Tuhan rancang dia tidak akan mati, dia akan diselamatkan. Boleh aku jawab. Silakan. Jadi ini ilmu semua Bang Juma. Ketika Yesus, ya ilmu semua. Ini kalau dia menuruti keinginan iblis jatuh, berarti dia sudah jatuh ke dalam dosa. Itu yang ditakutkan oleh Yesus, kayak mengatakan kalau dijauhkanlah, dijauhkanlah cawan ini. Nah sekarang begini, itu asumsi. berapa kali? Aduh Bang Juma, dengarkan itu asumsi. Yesus tidak akan dibiarkan mati. Itu intinya. Ketika Herodes mengatakan bunuh semua anak bayi laki-laki. Pak Juma. Iya Bang. Coba habisin minta. Bu Karyana, bentar dulu Bu Karyana. Kalau berandai-andai ini, seandainya Yesus benar menjatuhkan dirinya ke jurang, terus dia mati gitu ya. Artinya apa? Tidak ada penyaliban. Bagaimana Chris? Gagal total. Jadi nggak ada penebusan dosa. Ya bumi ini sudah dikuasai iblis, berarti kita semua nggak ada salib. Resmi. Nggak ada Kristen dong. Nggak ada Kristen cuma untung aja. Memang baru tahu. Memang betul. Ya udahlah. Aku pastikan 1000%. Memang betul. Saya masih menunggu dalil. Pastikan 1000%.
Tidak perlu lagi nabi, tidak perlu lagi apa-apa. Kalau Yesus sekali saja melakukan dosa, itu yang ditakutkan oleh Yesus. Jangan saya berdoa terus menerus sampai keluar darah dari ini, supaya dia tidak, karena iblis, bayangkan Lucifer dan sepertiga malaikat, mereka sama-sama dari sorga loh. Dia memperalat manusia, menyesatkan manusia supaya bumi ini dimiliki dua kali, yaitu pada saat Adam Hawa melakukan dosa kedua kali, pada saat Yesus turun ke bumi sebagai manusia. Oke, saudara. Halo? Iya, dalil saya tunggu dari jam pertama, menit pertama dari tadi dalilnya Tuhan menginginkan kematian terhadap orang benar itu belum ada dalilnya. Tuhan menginginkan kematian Terhadap orang benar. siapa orang benar? Yesus orang benar. Apa Di mana Bapak Yesus? Di mana Begini. Bapak menginginkan Yesus dibunuh? Dalil. Sejujurnya beda keinginan dengan menyetujui. Iya. Gini ya, saudara, dengarkan aku. Ini ilmu loh. Dipelintir ya, terus. Tuhan tidak pernah menginginkan terjadi tsunami, tapi Dia mengizinkan. Dia tidak ingin dan mengizinkan. Paham ya? Oke. Tsunami. Ini bukan banjir di tsunami, Aceh, ini pembunuhan. kejadian apa-apa Tsunami. tidak diinginkan Tuhan. Dia tidak suka. Tsunami itu adalah kondisi alam. Ini bukan beda. Loh, Di tapi sini semua ada seizin Tuhan. Semua di sini sepengetahuan ada Tuhan. keterlibatan kemudian orang-orang ada nggak termasuk keterlibatan Tuhan iblis. dalam itu? Sekarang Alam ini ada Tuhan yang mengendalikan, saudara, tapi mengizinkan. Iya benar. Tapi Tuhan tidak menginginkan, beda menginginkan dengan mengizinkan, saudara. Itu. Bukankah Islam mengatakan semua seizin Tuhan? Karyana, boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Itulah salahnya iblis, dibunuh yang tidak bersalah. Boleh nggak? Ya nggak boleh dong, semut aja nggak boleh bunuh, saya bilang. Jadi membunuh orang yang tidak bersalah itu melanggar perintah Dosa. Tuhan ya, dosa. Ya ke neraka dia, ke Oke. neraka. Jadi pembunuhan Yesus itu pelanggaran perintah Tuhan ya. Yes. Oke, udah dijawab Bang Juma. ya udah, Udah. udah selesai. Berarti Silakan yang Kristen, lain, silakan. Berarti Saya hanya Kristen. ikut bantu. ya berarti Kristen dalam hal ini menerima keselamatan dari pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Berarti menerima hadiah dari iblis. Kasihan. Sensitif kalau itu, Bun. Banyak orang ngamuk nanti. Nggak ngerti dari tadi dibilangin, aduh. Ketika Yesus menuruti perkataan iblis, menjatuhkan dirinya, berarti dia tunduk takluk kepada iblis. Artinya gagal semua. Sekarang begini, oke lah, Yesus tidak menuruti itu. Tapi ketika imam kepala mahkamah agama orang Farisi melakukan kesaksian palsu dan tipu muslihat, apakah Yesus mengikuti tipu muslihat dan kesaksian palsu itu? Yesus tidak menginginkan itu. Yang kena rokok adalah nggak? orang-orang Farisi itu. Mengikuti enggak? Siapa? Yesus. Kesaksian palsu, tipu muslihat yang dirancang oleh mahkamah agama orang Farisi imam kepala, Yesus ikuti enggak? Ikuti karena dia sudah tahu ajalnya. Berarti Yesus berkongko-kongko melanggar perintah Tuhan. Loh, sekarang gini. Oke, sebaliknya Bang Juma, berlogika dulu. Sebaliknya, kalau dia mengikuti, kamu salahkan. Ketika dia mengingkari, kamu juga salahkan. Mau apa sih maunya? Lah, kalau Yesus kemudian melawan itu katanya, itu berarti dia mengikuti firman Tuhan. Kenapa? Kan Tuhan tidak menginginkan kematian. Ia menginginkan kematian. Ia menginginkan kematian adalah orang-orang jahat. Mereka melakukan tipu muslihat. Mereka melakukan kesaksian palsu. Yesusnya bagaimana?
apakah menuruti kesaksian palsu? Menuruti tipu muslihat itu? Menuruti iblis yang datang kepada Yudas itu? Ya atau tidak? Menuruti Oke. nggak? Oke, begini Bang Juma. Kalau saya ya menciptakan pesawat, ya kan? Terus pesawatnya jatuh, itu force major kan? Artinya kegagalan. Ya enggak? Berarti Beda Yesus dengan tahu. Tuhan. Yesus apakah Tuhan tidak Yesus pernah tahu? gagal. Apakah Yesus tahu bahwa orang Yahudi membuat kesaksian palsu untuk membunuh dirinya? Yesus tahu nggak? Bapak tidak pernah one prestasi, itu ingat itu. Tidak pernah Yesus one prestasi. tahu nggak kalau orang-orang Ketika membuat dia tipu mengutus muslihat? anaknya tidak pernah suatu kegagalan. Itu suatu ketetapan. Jadi itu yang nggak dipahami oleh teman-teman kita semua. Saya Ada heran kenapa berapa ibu selalu masih diterima di komal-komal Islam. Betul, saya heran aja. Heran saya. Karena nggak ada faedah, nggak ada ilmu. Makanya Bang Arif Mau jangan dibantah tembakkan aku ya. keras perempuan, Dari tidak orang dari dibantah kosong. membodohi. Janji ya, jangan tambahkan aku ya. Ibarat Iya, kata nggak ada PT, Bang. manfaatnya sama sekali, nggak ada. Ibarat kata Ilmu PT, nggak Bang Juma. ada. Bang Juma ibarat kata PT daripada dari kosong. Tapi banyak orang dibikin stres ajarannya. Sehat Bang Andi. Apa kabar, Bang Karyana, Andi? Karyana, Karyana. Ajarannya nggak ada yang masuk akal. Tolong jangan naikkan aku lagi ke Ya sini Bang 50 Andi kali ganti sehari. nama lagi ini. Iya betul, nggak usah dinaikkan lagi. Kalau bisa karyanya ini diblokir aja, ngapain dipertahankan Iya, orang-orang blokir permanen nggak apa-apa. penyesat kayak gini ngapain? Semua orang diblokir. Penyesat nggak boleh kemudian kita berkongko berteman dengan cukup sekali dua kali kalau kita sudah bimbing mereka tetapi mereka bisa memberikan edukasi. Ini nggak ada sama sekali, nggak ada manfaatnya, nggak ada. Kita memperbodoh diri dengan mempertahankan pendebat Kristen yang kayak begitu. Kasihan orang Kristen yang mau belajar. Apakah Yesus tahu bahwa Mahkamah Agama melakukan tipu muslihat untuk dirinya? Apakah Yesus tahu bahwa Yudas dirasuki iblis untuk mengkhianati dirinya? Apakah Yesus tahu bahwa Mahkamah Agama melakukan kesaksian palsu terhadap dirinya? Tahu tidak? Tahu atau Dia tahu? tahu. Intinya dari pertanyaan itu apa? Ya kalau Yesus tahu dan Yesus tidak melawan itu, berarti Yesus Kenapa? berkongko-kongko di dalam kejahatan. Dia dibilang dia diam saja. Aku udah tahu. Itu dia dibilang dia Yesus diam Satu-satu ya, saja. satu-satu. Jawab tidak tahu, jawaban abang begini. Itu mah memang dari awal abang pokoknya pengen bener. Kalau aku sih nangkepnya gitu loh. Saya begini. pingin Yesus jangan Bang, disalib. manusia biasa. Kalaupun ada Bang- penyaliban, Bang jangan manusia. Yesus, karena Yesus orang benar. Bang Suma. Kalau Anda gimana? Kalau Anda gimana? Kalau saya nggak mau Yesus orang benar ini disalib. Kalau Anda gimana? Saya dulu. Mau atau nggak Bang mau? Suma saya dulu. Bang Suma saya dulu bisa sebentar. Nah, silakan. Ya, jadi begini maksudnya kalau saya begini ya. Kalau kita mau cari sesuatu dengan tujuan untuk menjatuhkan sesuatu, itu kita nggak penting kita benar atau salah, kita pasti akan bilang cari alasan apapun untuk menjatuhkan sesuatu. Kita Nah, bukan iya. mencari kebenaran. Gitu Bang. Jadi begini, saya jawab itu yang tadi Bang ya. Justru kebenaran Jadi ini yang ingin kita Dengar ungkapkan. dulu Bang. Bang, kasih kesempatan saya bisa nggak Bang? Dengerin dulu Bang Zuma dah. Bisa kasih kesempatan saya nggak bicara Bang? Nggak kasih kesempatan. Kasih kesempatan saya ya. Jadi begini Bang. Khalil, jangan Kenapa congor. Yesus diam? Khalil, Iya, ngapain kenapa didengar Yesus kalau cuma diam? bohong? Loh Bunda, kamu diam dulu, jangan campur. Ini begini, kenapa Yesus diam? Itu memang seperti nubuatan. Dibawa ke tempat pembantaian domba itu tidak mengeluh. Itu sesuai nubuatan. Nah, kenapa dia tahu? Memang dia tahu. Nah, makanya Yesus itu bukan dijatuhi hukuman mati karena kesalahan pengajaran dia yang dicari-cari salah oleh orang Yahudi, tetapi karena pernyataan dia yang mengatakan, dia menjawab kepada yang membesar, akulah Mesias, akulah anak manusia itu, anak Allah yang maha tinggi, dan kamu akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan. Itulah yang membuat kesal orang Yahudi. Mereka bilang, tidak perlu lagi kita cari-cari saksi, dia sendiri sudah mengaku dirinya adalah Allah, Mesias, anak Allah. Itu makanya dia dihukum. Bukan karena apa? Dan itu menggenapi karya keselamatan yang dikerjakan oleh Allah kepada semua umat manusia.
Jadi kalau kalian cuma mencari kesalahan percuma, kalian jadi pelawak saja di Gantian ya. rumah ini. Gantian. Intinya Iya. sebaiknya kalian bertobat dan Loh. mengakui sama seperti di Quran. Ya, Apa sih? Isa binti Maryam itu adalah kalimatullah, firman Allah yang menciptakan. Lari ke sono. Entar dulu Bang Andi, aduh Bang Di, nggak usah. Mereka suruh orang Saya bertobat. berharap Bang Andi, saudara aku malu Christian dengan kamu, ini Bang Andi, jangan, Bang Andi. sedikit agak sehat ya. Begini saudara Christian, yang tahu tentang kitab Taurat, kitab Mazmur itu orang Roma Yunani atau orang Yahudi. Dalam hal ini imam kepala Mahkamah Agama orang Farisi. Siapa yang tahu? Orang Roma, orang Yunani, atau orang Yahudi, imam kepala Mahkamah Agama orang Farisi? Siapa yang lebih tahu tentang kitab-kitab mereka? Oke, thank you. Makanya saya bilang, Yesus yang mengetahui paling tahu kan itu mereka. Jadi saat dia ngomong itu, orang Yahudi tahu apa artinya Mesias. Orang Yahudi tahu apa artinya sebutan anak manusia yang Yesus selalu bilang anak manusia, anak manusia. Karena di kitab mereka kalau bicara anak manusia itu sudah menyamakan dirinya dengan Allah. Itu makanya mereka tahu, makanya mereka marah, langsung dikoyakkan jubahnya imam besar itu. Red, Udah, saya apalagi tidak kita tanya jadi ke situ. kesaksian. Ya enggak. Saya tidak tanya itu, Bahlul. Anda paham. Saudara, jangan sok pintar depan saya. Nanti keludahi matamu. Wih, jangan kau sok pintar di depan saya tentang Bible. Lah, kamu pelawak. Kamu pelawak. Yang saya tanya, yang saya tanya, mana yang lebih tahu? Orang Yahudi tentang kitab Tanakh atau orang Roma Yunani? Singkat jawabnya. Yang tahu siapa? Kan saya sudah jelaskan. Orang Yahudi kamu kan? nggak ngerti juga, makanya Orang kamu Yahudi, pelan oke. otakmu. Orang Yahudi, sepakat kita? Sepakat Pelan kita? otakmu. Pelan Sepakat otakmu. nggak? Iya, Sepakat kamu nggak? pelan otakmu. Coba kamu baca aja, baca Alkitabnya. Oke, sepakat ya. Oke. Sekarang Makanya aku begini. bilang, stop baca Alkitab. Sekarang Baca begini. Quranmu itu. Sekarang begini. Kalau kita sepakat yang lebih tahu bahwasanya Taurat, kitab Tanakh, Yesaya, Mazmur itu adalah orang Yahudi, imam kepala Mahkamah Agama. Kalau Anda mengatakan sudah dinubuatkan, terus kenapa imam kepala Kayapas menubuatkan tentang kematian Yesus? Kalau memang sudah ada nubuatannya di kitab-kitab Tanakh. Katanya orang Yahudi yang lebih tahu. Di mana menubuatkan? Di mana menubuatkan? Di dalam Yohanes 11, di situ jelas Apa? sekali. Coba Anda baca, Anda baca yang lengkap. Imam Kayapas Coba Anda baca lengkap. Imam Ya, Anda baca Kayapas, lengkap biar jelas. Baca. Imam Kayapas bernubuat. Saya bacakan sama Anda ya. Baca ya. Ya, begini. Saya baca. Tetapi di antara mereka, yaitu Kayapas imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagi kamu jikalau satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu Kayapas sebagai imam besar katakan bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu Kayapas bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa Israel. Benar bang. Karena nubuat-nubuat itu sudah dibuatkan dari awalnya. Ya, bukan baru zaman itu. Apa nubuatannya? Yesus harus mati untuk bangsa Israel dari apa? Kitab-kitab Nabi sudah menyatakan itu bang. Yesus dinubuatkan mati. Kitab-kitab Nabi sudah menyatakan Yesus itu. dinubuatkan oleh Kayapas mati dari apa? Iya, karena supaya itu apa? memang sudah Supaya dia bangsa kutip Israel terbebas dari karena apa? dia kutip dari kitab Nabi yang Supaya terdahulu. Bani Israel terbebas dari apa? Dia sudah
Kayapas sebagai imam besar. Jangan takut kebenaran, Bang. Jangan demi Kayapas Jangan takut kebenaran, Bang. bernubuat. Kayapas Makanya bertobat, Bang. Kayapas bernubuat. Ikut Isa, Bang. Jangan ikut Muhammad. Lagi ini nggak jelas turunlah kau. Mampus. Kalau ilmu masih secuil, jangan sombong di hadapan kami. Ini Kayapas aja, Anda nggak tahu kalau Kayapas itu bernubuat. Sampai Anda menjilat-jilat kemudian Yesaya, Mazmur, bahwa Yesus memang sudah dinubuatkan. Sementara yang punya kitab baru akan bernubuat untuk kematian Yesus. Itu penubuatannya agar bangsa Israel tidak dirampas oleh Roma. Bukan karena Iya, hanya orang biasa sama Niken. Silakan. Apa yang mau disampaikan? Nggak apa-apa bang, aku bukan debater bang, cuma nyimak-nyimak aja. Kristen Muslim Mbak Niken. Ya tadi diundang. Agamanya apa Mbak? Katolik. Mau bertanya mungkin silakan. Nyimak aja bang. Enggak ada pertanyaan gitu? Iya. Sepuasnya bertanya lah tentang apa kek? Saksi Isra Mi'raj. Oh iya, Isra Mi'raj. Silakan Ustaz. Dapat bisikan dari Roh Kudus. Saksi Isra Mi'raj. Jadi kalau ajaran Samawi itu ketika kita ditanya ada data, harus pakai data. Jadi Isra Mi'raj kan ada datanya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil kan para nabi ini ketika menyampaikan tidak butuh saksi. Makanya ketika Yesus ditanya, Yesus, kamu ini utusan siapa saksinya? Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Jadi semua yang kejadian yang Yesus alami, Yesus tidak butuh kesaksian manusia. Sama seperti Nabi Muhammad, surat Al-Fat ayat 28. Wa kafa billahi syahida, cukup Allah yang menjadi saksi. Kalau Yesus, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Sama. Gitu loh. Terus kalau Yesus ditanya, Yesus kok saksinya Tuhan? Iya, 1 Yohanes 5 ayat 9. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Ngapain saya butuh saksi dari manusia? Kata Yesus. Gitu, sama Nabi Muhammad dengan Yesus. Kalau ditanya saksi, cukup Allah jadi saksi. Oke, silakan. Apa lagi? Apa sih hikmahnya itu Ustaz? kata Malam. Malam Pak Rekan, Muslim Kristen Pak Rekan. Kristen mau nanya nih Pak. Ini Ya, silakan. tadi dari luar tapi mau nanya tadi. Itu kan setiap nabi yang datang itu ya kita kenal dari Israel gitu. Sementara ketika Nabi Muhammad dari satu-satunya dari Arab, dikatakan bahwa dia diturunkan dengan kaumnya dengan bahasanya. Jadi kalau menjelaskan soal bahasa ya nanti kita bertanya kenapa kok gak Nabi dari Asia atau Indonesia yang datangkan bahasa buat Indonesia itu gitu Pak. Jadi sebenarnya itu sangat umum. Nabi dari Israel aja semua itu menyebar ke seluruh dunia. Jadi soal bahasa semua. Pertanyaannya apa Bang? Jadi sesuai dengan kaumnya, berarti kan Nabi Muhammad hanya untuk kaum Arab dong Bang kalau dibahas soal bahasa gitu. Oke, baik. Silakan Ustaz. Karena apakah Nabi Muhammad itu hanya untuk orang Arab karena Al-Quran itu berbahasa Arab? Silakan Ustaz. Jadi surat Ibrahim ayat 4 itu cuma menjelaskan wahyu yang turun berbahasa apa. Maka berbahasa kaumnya. Tapi kalau Nabi Muhammad ditanya, lalu Nabi Muhammad diutus kepada siapa? Al-Furqan ayat 1, seluruh alam. Atau wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam. Ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Wahai manusia, aku ini utusannya Allah untuk kalian semua seluruh alam. Beda dengan Isa. Ya, Ali Imran 49 wa rasulan ila bani Israel.
Ya, sama dengan Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Lalu, kalau nabi-nabi dari Ishak sampai Yesus untuk Seriwil, ya, maka di seluruh dunia siapa yang memperkenalkan Allah? Ya Nabi Muhammad. Kapan waktunya? Setelah Seriwil ditinggalkan. Emangnya Tuhan meninggalkan Seriwil? Iya, karena mereka suka membumbun para nabi. Wahyu 16 ayat 6. Akhirnya Israel yang dulunya tinggi direndahkan. Yehezkiel 21:25. Tongkat kerajaan Allah akan pindah dari mereka. Kejadian 49 ayat 10. Ya, bahkan kata Yesus, kerajaan Allah akan diambil dari mereka. Matius 21:43. Baru Allah mengutus nabi untuk seluruh alam sudah. Akhirnya seluruh dunia, umat Islam di seluruh dunia mentuhankan Allah. Karena memang Allah mengutus nabi supaya manusia kenal Allah. Surat Al-Anbiya ayat 25. Gitu. Oke, silakan. Apa lagi? Nah, ini Pak Ustadz mau nanya lagi nih, ya sharing aja ya Pak ya, santai. Ya, silakan. Nah, kalau dalam pemahaman atau imannya orang Islam itu Allah adalah Tuhan satu-satunya yang esa. Dalam pengakuan orang Israel itu Yahudi, Yahweh katakan gitu ya. Dalam Kristen kami menyembah Tritunggal dalam Yesus. Sekarang pertanyaan saya Pak, kalaupun itu Allah Tuhan itu esa, dalam bahasa Arab adalah Allah, dalam bahasa Yahudi Yahweh, kenapa dalam kitab Al-Quran itu tuh hampir 75% Pak, itu tuh mengatakan atau merujuk pada Yahudi atau Israel? Artinya bahwa mereka harus mengatakan bahwa Yahweh harus, itu baru lebih tepatnya, bukan nama seseorang diganti dengan Allah gitu Pak. Bagaimana pendapat Bapak Ustadz coba? Oke. Jadi para nabi itu memperkenalkan Tuhan itu, Nabi Seriwil tidak pernah menyebut nama. Ya, mereka menyebut sebutan Eloah, Elohim, El Shaddai, Hashim, El Roy. Itu sebutan, itu bukan nama. Kalau memang nama, dia akan berubah. Misalnya YHWH, seharusnya seluruh dunia menyebut Tuhan itu YHWH. Nyatanya. Bahkan orang Kristen ke Indonesia nyebut Allah nama Tuhan itu. Nah kalau Islam nama Bismillah dengan menyebut nama Allah. Makanya umat Islam di Cina siapa Tuhanmu? Allah. Di Inggris siapa Tuhanmu? Allah. Karena nama tidak pernah berubah. Sama dengan Bang Handi. KTP-nya Handi. Wah mau pergi ke seluruh dunia ya Handi itu. Tidak mungkin berubah. Nah kalau Kristen, di Indonesia siapa Tuhan itu? Allah. Ya sudah Tuhanku Allah juga. Datang ke Bali, siapa Tuhan di sini? Oh, Sang Yang Widi. Oh ya udah, Tuhanku Sang Yang Widi. Datang ke Batak, siapa Tuhan di sini? Debata. Ya udah, Tuhanku Debata. Berarti Tuhannya tidak kenal mereka, siapa namanya? Kalau Islam seluruh dunia, karena Allah itu nama, maka seluruh dunia memanggil Tuhan itu Allah, umat Islam. Keren. Dan nama Allah ini tidak ada di langit dan di bumi, nama ini. Nah kalau Yesus ada, Manchester City ada Gabriel Jesus dulu. Ya, gitu. Oke, kalau bahasa Yesus, nama Yesus itu dalam Alkitab tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang diberikan kuasa selain Yesus. Itu klaim satu mungkin saya katakan. Nah terus ini Pak pertanyaan yang lain. Apa? Ya kalau memang itu nama, Allah itu nama proper ya. Berarti kita merujuk kepada kaum-kaum terdahulu yang menganut adanya keesaan satu ya, bukan Elohim itu proper. Ini apa gelar gitu. Kalau yang dulu Pak, saya potong dulu. Ini terlalu jauh nih. Kalau abang sendiri nama Tuhannya abang siapa? Saya tetap Tuhan Yesus. Oh, Yesus. Oke, berarti Tuhan Anda manusia gitu ya? Nah, anyway dia mau manusia mau jadi dulu. tetap. Yesus itu manusia atau bukan? Ya dia Tuhan sekaligus sebagai manusia datang ke dunia. Jadi Tuhan Anda manusia. Tuhan dan manusia, dia datang ke dunia sebagai manusia itu aja. Iya, Tuhan Anda manusia atau bukan? Silakan, saya akan. Kok silakan dijawab. Nah, iya. Tuhan Anda itu manusia atau bukan? Tuhan dia datang ke bumi sebagai manusia. Saya tanya sekali lagi. Ya itu jawaban saya. Tuhan Anda manusia atau bukan? Dia datang ke bumi sebagai manusia. Manusia Yesus Tuhan atau bukan? Dia tetap Tuhan. Jadi Tuhan Anda manusia.
Sebagai manusia dia tetap. Ya udah cukup. Kenapa sih kamu nggak mau bahasa Indonesia yang bener lu? Nggak usah jawab kenapa. Susah amat sih lu jadi orang. Udah jawab gitu loh. Jawabannya apa? Tuhanmu manusia atau bukan? Datang ke bumi sebagai manusia, Pak. Udah. Ya manusia Yesus Tuhan atau bukan? Dia tetap Tuhan. Jadi ya udah Tuhanmu manusia ya cukup. Kalau kamu pengikut Yesus, seharusnya kamu nanya, Yesus siapa Tuhanmu? Allah Bapa, Matius 11:25. Di mana Yesus? Di langit, Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Nggak pernah menjelma Yesus? Enggak, wong samawi. Bisa dilihat Yesus? Tidak, Yohanes 5:37. Berapa Tuhanmu? Satu, Markus 12:29. Jadi Tuhannya Yesus tidak kelihatan di langit, tidak serupa, tidak pernah menjelma. Nah sekarang kamu mentuhankan Yesus itu, dari mana dapat data? Wong kami paham Bible. Jadi apologet Islam itu, Bible itu udah di luar kepala itu. Nah sekarang coba, perkenalkan Yesus mengatakan hukum yang pertama, dengarlah siriwil Tuhan itu aku. Ada nggak? Nah silakan. Pelengap-pelongo kan, macet kan? Coba pakai data, kalian kan cuma imani saja. Gak mungkin paham Bible kalian. Jadi kalian mentuhankan Yesus ini sama dengan ada orang mentuhankan pohon beringin. Gak punya data, imani saja. Kalau saya iman ke Yesus, oh siapa dirimu? Utusan untuk siriwil, Matius 15:24. Nabi, Markus 6 ayat 4. Tugas saya penyampai firman, Yohanes 3:34. Saya menerima firman, Yohanes 12:50. Saya mendengar firman, Yohanes 15:15. Yang mengutus saya Allah Bapa, Yohanes 5:37. Bapa itu Tuhan langit dan bumi, Matius 11:25. Enak Yesus, pinter dia. Nah, tiba-tiba kamu udah tahu apa-apa tentang Bible, mentuhankan Yesus. Dapat dari mana data itu? Nah, mencret, macet. Silakan. Susah amat sih bahasa Indonesia. Pak Ustadz, saya mau Ya. bertanya. Silakan. Kenapa Nabi Isa yang diturunkan yang di akhir zaman? Oke, langsung saya jawab. Jadi gini, Nabi Musa, Nabi Muhammad, kenapa tidak diturunkan? Karena tugasnya selesai. Taurat disampaikan semua dan diimani oleh umatnya. Nabi Muhammad wahyu sudah diturunkan semua sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Telah sempurna. Giliran Isa diutus dapat 3 tahun mau ditelanjangin dia, mau disalib. Akhirnya oleh Tuhan, ya udah Isa, kamu saya angkat aja, nanti kamu tak kasih tugas lagi membunuh Dajjal nanti menjadi umatnya Nabi Muhammad. Makanya dalam hadis dia turun lagi ketika adzan subuh. Bahkan dia sholat berjemaah karena menjadi umatnya Nabi Muhammad. Jadi kalau ditanya, kenapa harus Isa kok bukan Nabi yang lain? Karena Nabi yang lain sudah sukses tugasnya. Isa mau dicambuk, mau diludahin, mau ditelanjangin, akhirnya oleh Allah diangkat. Nanti diturunkan lagi. Gitu. Oke, silakan. Silakan nanya lagi, Mbak. Cukup dulu Pak Ustadz. Terusin dong, kenapa kalau dia turun mau membunuh babi, matakan salib gitu loh. Kenapa ya, Tad? Kenapa babi yang diuber? Enggak ada yang lain apa, Tad? Dia datang membumbun B2 karena maksudnya menyampaikan keharaman B2. Karena ada orang mengaku pengikut dia, saya pengikut Yesus, tapi doyan B2. Makanya kata Yesus, kalian ini ngaku-ngaku pengikut saya, tapi apa yang dilarang kalian makan. Terus mereka ini mengkultuskan salib. Ya dibuat kalung apa? Saya tidak kenal salib ini. Dipatahkan maksudnya menolak ajaran itu. Saya tidak kenal kalian. Hakman Adlan yang ketiga. Dia menghakimi manusia pakai Quran dan hadis. Karena bukan sebagai nabi lagi. Makanya dia sholat dia. Bersama umat Islam. Gitu. Oke. Buatnya dia turun menjelaskan semua yang belum selesai itu ya. Yang silakan Bu, ada lagi Bu. Iya, dia kenapa dia turun hanya di agama Kristen? Kenapa nggak agama yang lain gitu?
Agama Kristen gimana? Enggak lah. Bahkan dia itu turunnya nanti di lingkungan Islam dia. Di masjid putih itu Damaskus. Ya turunnya di situ nanti. Langsung sholat subuh dia. Bukan di lingkungan Kristen. Yesus sudah kenal Kristen. Kalau Baik, Pak Ustadz, terima kasih. bukan Kristen berarti dia Muslim dong, Ustaz. Semua para nabi itu Muslim. Muslim itu apa? Patuh. Contohnya Yesus. Yohanes 7:16. Ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Patuh nggak Yesus kepada ajaran? Iya, Muslim. Karena artinya Muslim itu berserah diri kepada Tuhan. Nah Yesus menyembah. Patuh dia. Yohanes 4:22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami Yesus menyembah apa yang kami kenal. Siapa yang Yesus sembah? Allah. Ya. Iya, saya setuju Pak Ustadz, Yesus itu utusan. Iya, utusan. Apa tugasnya utusan? Penyampai firman Yohanes 3:34, melakukan perintah Bapa. Yohanes 14 ayat 31, melakukan kehendak yang mengutus. Yohanes 16 ayat 38. Jadi utusan ini nggak bisa apa-apa. Makanya Yesus dalam Yohanes 5:37, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Oh, memang dia nabi. Nabi itu kan manusia. Sesuai Yesaya 19:20. Ketika Tuhan ingin menyelamatkan Sriwil, maka dia mengutus seorang. Bukan Tuhan sendiri yang turun. Mengutus seorang, makanya seorang di situ manusia yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman. Nabi Muhammad, Yesus, Musa, Daud, gitu. Dan nabi-nabi yang lain, Isa, Yakub, Abraham, semuanya. Tapi kalau boleh luruskan, Ustaz, bukan Yesus nama aslinya, itu anaknya Maria. Iya, iya. Iya Mbak ya, Mbak Niken ya, bukan Yesus nama aslinya. Yesua Mesia kan ya, Isa Al-Masih. Iya. Betul ya Mbak ya? Oke. Iya Pak. Yesus itu udah diyunanikan, di Eropa kan gitu. Nama aslinya anak Maria. Kalau misalnya ketemu Maria, tanya dia nama anakmu siapa? Nggak mungkin dia menyebut Yesus. Pasti dengan bahasa kaumnya di sana. Oke. Mbak ini agak sedikit waras loh. Anaknya Maria adalah utusan Tuhan. Belajar di mana Mbak Niken? Ya memang gitu Pak. Ya memang gitu. Yesus itu hanya utusan. Ya bukan Tuhan. Coba tadi. Tuhanmu siapa tadi? Sebelah Mbak kan Yesus. Yesus manusia nggak? Manusia. Jadi Tuhanmu manusia. Bingung menjawab Mbak. Terus belajar ya Mbak. Bedakan utusan dan Tuhan ya. Iya Pak. Ustaz, kenapa Yesus atau Isa Al-Masih itu hanya kepada Bani Israel saja? Kenapa Ustaz? Wa rasulan qad qasasnahum alaik min qablu wa rusulan lam naqsusum alaik. Jadi rasul-rasul itu ada yang Allah kisahkan dan ada yang tidak Allah kisahkan. Yang banyak dikisahkan cuma nabi-nabi Sriwil dari Ishak sampai Yesus. Kenapa banyak di Sriwil? Khusus untuk Sriwil. Karena Sriwil ini umat yang tegar tengkuk, ngeyel, suka membumbun para nabi. Ya, makanya di dalam Islam itu apa kata sahabat ke Nabi Muhammad? Ketika Nabi Muhammad melakukan apapun diikutin oleh sahabat. Karena sahabat berpedoman gini, wahai Rasulullah, kami tidak seperti Sriwil. Ya kalau Sriwil diperintah apa ngeyel mereka, suka menantang bahkan membumbun nabinya. Di dalam Wahyu 16 ayat 6 itu kan mereka suka membumbun nabinya. Kami tidak seperti itu ya Rasulullah. Makanya ketika Rasulullah menyampaikan apapun, apa kata umatnya? Sami'na wa ata'na. Taat dan mendengarkan. Kalau Sriwil suka membantah. Ya. Contohnya perintah Musa, ya tidak langsung mereka itu taat, masih aja ada aja yang mereka ngeyelnya itu. Tapi Allah masih sayang ke mereka, makanya diutus terus nabi-nabi untuk mereka. Nabi terlahir yang diutus ke mereka Yesus. Ya, bahkan satu periode Zakaria, putranya Yohanes dan Yesus. Ini tiga-tiganya mau dibunuh. Tapi yang berhasil Zakaria dengan putranya dibunuh. Giliran Yesus. Karena satu periode ini.
Tapi Yesus dalam Lukas 13:33, aku harus pergi. Karena tidak semestinya Nabi dibun-bun. Karena dia tahu awalnya putranya Zakaria dibun-bun, Yohanes. Setelah itu ayahnya Zakaria. Nah giliran aku nih. Akhirnya dia melarikan diri kan ke Sungai Kidron. Yohanes 18 ayat 1. Gitu. Karena mereka suka ngeyel. Akhirnya Allah selamatkan, Allah tinggalkan mereka. Tongkat kerajaan akan pindah dari mereka. Ya sudah. Langsung Allah mengutus Nabi Muhammad dari keturunan Ismail. Ismail saudaranya Ishak. Gitu. Oke. Mantap. Ada nggak dulu para nabi doyan atau gemar terhadap patung? Ada. Jadi setiap para nabi itu memang kenapa tugasnya sama. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ila annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua para nabi yang aku utus pasti mereka memperkenalkan Tuhan itu Allah. Karena kalau tidak dikenalkan malah mereka menyembah patung. Akhirnya Yesus, ya Tuhan, Musa, ya Tuhan, kamu saya utus. Apa tugas saya Tuhan? Kenalkan. Tuhan itu aku. Ya. Makanya ulangan 6 ayat 4. Dengarlah sirwil Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Markus 12:29. Hukum yang terutama. Dengarlah sirwil Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Allah itu Esa. Supaya mereka tidak menyembah patung. Kayak pas ini nyembah manusia kan gitu. Karena tidak kenal Tuhan. Yesus Tuhan. Bukan dulu Kepas ya. Taruh Kepas. Kepas, Bapak Tuhan. Tuhan. Yesus Tuhan. Mulai. Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Tuhan. Yang mana yang kau sembah? Elohim Yahweh. Ada berapa itu? 1. Tuh, pinter dia Mbak Niket tuh. 4 kali dia menyebut nama, endingnya 1 gitu loh. Jadi banyak mau ku bantai di Ustaz Tata ini. Ustaz Tata Ya ini beda kalau Beda. saya bukan Protestan. Jadi saya protes, artinya Protestan, artinya keberatan atas statement. Anak buahnya Martin Luther ini suka Iya, protes. benar. Iya benar, kata Bang Hendi benar. Kalau itu nggak saya sangkal, nggak saya bantah. Kalau saya memang anak buah Martin Luther. Jadi narasi yang disampaikan Ustaz Tata sah-sah aja. Karena itu kan pemahaman ataupun ya ajaran yang dianut oleh Ustaz Tata. Perlu saya sampaikan yang dimana Yesus Tuhan sudah jelaskan. Sebenarnya kita hanya saja gini Pak Ustaz Tata. Saya lihat sebenarnya hanya Ustaz Tata hanya iri aja Tuhan kami menebus dosa-dosa kami. Karena begini, kalau di Kristen ada penebus dosa kami, kalau di Islam kan nggak ada yang menebus dosa umat Islam. Jadi wajar dong. Jadi cara berpikir begini Ustaz, secara logika enak banget ya agama Kristen ditebus dosanya. Kami kok nggak ada Tuhan kami menebus dosa kami. Kok gini banget Tuhan kami, kok pelik banget, kok kenapa nggak mau turun tangan? Cara Tuhan menebus dosa gimana? Kepas cara Tuhan menebus dosa gimana? Mati di kayu tiang salib. Katanya kan Yesus kan gitu. Dosa siapa aja yang ditebus? Dosa siapa aja yang ditebus? Dosa manusia yang mau menerima mengakui dia. Nah bagaimana orang terdahulu itu? Mana? Ya sebelum ada Yesus banyak kan orang. Iya benar, itu apa lah itu hak prerogatif Bapak lah itu sampai. Loh kok Bapak bukannya Yesus? Yesus kan bagian dari Bapak. Jadi orang terdahulu tidak ditebus dosanya oleh Yesus. Ditebus lah. Ya kan Yesus belum nongol. Iya tapi kan kalau dia hidup benar, contoh Nabi Ayub, Musa, Abraham, kan banyak. Termasuk Firaun juga. Firaun juga ditebus dosanya oleh Yesus. Kalau Firaun masuk api neraka. Kalau Firaun. Loh kok nggak ditebus? Kok nggak adil? Iya. Ya dia kan memperbudak Bani Israel, bangsa Bani Israel.
Lo tentara Romawi gimana? Ditebus juga? Yang bermufakat atas kematian Tuhan Yesus semua masuk apalah mufakat. Termasuk Yudas? Masuk. Nggak ditebus? Nggak ditebus lah dosanya, dia kan suicide. Tapi Jadi dia kan berjasa, Kepas. Enggak lah, dia kan bagian dari sibilisis. Dan dia pun matinya kan suicide. Tapi kalau dia nggak membunuh Yesus, nggak ada penebusan. Oh enggak, ini rencana Bapak ini. Bukan masalah Yudas ini, istilahnya dia berperan penting dalam keselamatan kami. Nggak ada peran penting Yudas dalam keselamatan. Jadi hari ini kamu nggak punya dosa, Kepas? Punya. Berarti belum ditebus dong oleh Yesus? Ya nanti kan ditebus. Kapan? Setelah hari penghakiman kan nanti Yesus datang. Kamu udah disalib dia. Kan salib menebus dosa. Iya, tapi kan dia bangkit lagi kalau masalah penyaliban. Oh, jadi dia disalib itu belum menebus dosa? Dia kan udah menebus dosa manusia lah. Kan nanti siapa yang percaya. Ya kalau sudah menebus berarti hari ini kamu nggak punya dosa, bro. Gini Bang Endi, konsepnya bukan begitu. Kenapa kau ragu? Kau bilang belum, nggak ada, udah ditebus Yesus, nggak ada gitu loh. Kenapa kau ragu? Iya, kalau aku memang nggak ragu dalam hal penyaliban ini. Ya udah, hari ini kamu nggak punya dosa karena Yesus sudah menebusnya. Kan gitu, bebas kau sekarang. Semua dosamu kau tumpahkan kepada Yesus di tiang salib. Betul apa betul? Nggak juga, nggak gitu juga konsepnya Bang Endi. Dalam arti lagi. Iya, beda. Lalu tujuannya Yesus mati di tiang salib apa? Menebus dosa manusia. Ya kalau dosa ditebus, masih ada dosa atau sudah nggak ada atau masih ada? Ya besok kan kita bisa aja kita melakukan dosa, pasti ada kan? Oh berarti nggak otomatis menebus? Nanti di penghakiman. Kok nanti sih kamu udah disalib? Kok nanti? Emang Yesus turun lagi disalib itu? Kan datang kedua kali dia. Datang kedua kali disalib lagi? Ya enggak lah, menghakimi. Iya kan berarti kan penebusan dosa itu salib. Ya kan ya? Jadi gini Bang Endi, jadi gini, sebelum nyawa kita diambil Sang Pencipta, kita nggak bisa kita pastikan kita nggak berdosa. Berarti nggak pasti Yesus menebus dosa dong di tiang salib kalau gitu? Makanya kan enak jadi agama Kristen, ditebus dosanya. Iya kalau udah ditebus berarti hari ini kau nggak punya dosa. Bisa jadi. Misalnya kalau lagi nyolong nih, lo korupsi, lo 378, otomatis Yesus menebus dosamu itu, betul? Betul nggak? Nggak otomatis juga. Berarti nggak ada gunanya disalib dong. Ada. Ya kalau gunanya menebus dosa, berarti kalau kamu nyolong, otomatis dosamu ditebus. Sekarang gini Bang Endi, kau ini nggak percaya diri. Percaya diri lah, dosamu ditebus. Percaya diri lah. Gini loh, masalah penebusan tadi itu nanti kan kedua kali kan masa penghakiman. Coba dengarkan dulu Ustaz Tata ya. Ustaz, konsep nabi-nabi terdahulu itu ada nggak sih menebus dosa dengan mematikan anak orang? Ustaz Tata silakan. Konsep para nabi itu mengajarkan bertobat. Yesus bertobat, Matius 4:17, Matius 18 ayat 3. Bertobatlah. Kalau kamu tidak bertobat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bahkan diajarkan caranya bertobat, minta ampun, istighfar, Lukas 11 ayat 4. Atau kalau perjanjian lama, Keluaran 34 ayat 9. Kenapa kok harus kita yang bertobat? Wong kita yang bersalah. Bapak tidak bisa menanggung dosanya anak, anak tidak dapat menanggung dosanya bapak. Yesaya 18:20, Ulangan 24:16, Matius 16:27, Yeremia 31:29, 2 Tawarikh 25 ayat 4.
Jadi ajaran samawi mengajarkan bertobat. Islam juga sama. Ya, Az-Zumar ayat 53. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kalau kamu berdosa bertobat dan Allah mengampuni segala dosa. Kalau dalam Bible 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita bertobat, maka Allah adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa. Jadi tidak ada dengan menebus manusia, dengan manusia itu tumbal namanya. Ya, karena Tuhan melarang membunuh manusia. Makanya kata Elohim, kata Tuhan, inilah anakku yang kukasihi. Dikasihi. Bukan untuk inilah anakku, sembelihlah dia untuk menebus dosa. Gak ada. Jadi gini, ya saya potong dulu Pak Ustadz. Ada sedikit yang harus saya selipkan kata-kata. Maaf Pak Ustadz, saya mau bertanya Pak Ustadz. Ya, Mbak. Kepas diam dulu. Kepas sih tertawa. Saya kan pernah dengar saat Nabi Muhammad wafat, beliau minta 3 permintaan kepada Israel. 1, pertemukan aku dengan Tuhanku. 2, pertemukan aku dengan Nabi Isa yang maha tinggi. 3, pertemukan aku dengan umatku. Pertanyaannya, kenapa beliau minta bertemu dengan Nabi Isa? Oke, jadi gini loh maksudnya. Ketika beliau mau wafat, apa kata malaikat? Muhammad, saatnya kamu wafat. Tapi kalau kamu tidak mau wafat sekarang, tidak masalah. Akhirnya Nabi mengatakan, tidak, saya minta sekarang aja. Saya rindu ke Rafiqul A'la. Maksudnya semua para nabi. Karena semua para nabi itu bersaudara. Bahkan di hadis yang lain, semua para nabi itu saudaraku. Kalau Sriwil dari Ishak adiknya Ismail. Nabi Muhammad Ismail, keturunan dari Ismail. Makanya beliau ingin bertemu dengan para nabi tersebut, saudara-saudaranya semuanya. Bahkan saudaraku yang paling dekat Isa. Karena setelah Isa langsung Nabi Muhammad. Kalau ke Musa kan masih lama. Dari Musa masih banyak nabi-nabi yang lain. Nah kalau Isa dengan Nabi Muhammad itu langsung. Setelah Nabi Isa diangkat, baru Allah mengutus Nabi Muhammad. Tidak ada nabi lagi, tidak ada jedahnya. Maksudnya tidak ada nabi lagi. Dari Isa langsung ke Nabi Muhammad. Ibaratkan gini, saudara saya yang paling dekat Bang Handi. Karena setelah Bang Handi, Bang Juma ya. Bang Juma adiknya Bang Handi. Maka saya mengatakan, saya dengan Bang Handi, Bang Juma itu bersaudara. Dan saudara saya yang paling dekat Bang Juma. Karena setelah Bang Juma langsung saya, adiknya. Kalau dengan Bang Handi kan masih melangkah. Ya, saya, Bang Juma, Bang Handi. Berarti saya lebih dekat dengan Bang Juma karena langsung adiknya. Ya, kalau dengan Bang Handi kan masih ada Bang Juma. Ibaratkan gitu. Jadi di situ gak masalah di situ. Gitu. Ya, Rafiqul A'la itu semua para nabi, saudara-saudaranya. Oke, silakan. Oh, iya Pak Ustadz, terima kasih. Nah, kepas. Makanya kepas. Di dalam Yohanes 8:44 itu atau 42, apa kata Yesus? Kan Yesus mengatakan, siapa bapakmu? Abraham bapak kami. Kalau bapakmu Abraham, kenapa kalian ingin membunuh aku? Iblis-iblislah bapakmu. Dialah pembunuh manusia sejak semula. Ya, terus di ayat setelahnya, ya, mereka mengatakan, iya bapak kami Allah gitu. Kalau bapakmu Allah, seharusnya kamu menyayangi aku. Kan Tuhan mengatakan, kasihilah inilah anakku yang kukasihi. Seharusnya kalian mengasihi aku, bukan malah membunuh. Gitu ya. Jadi tidak ada penebusan dosa dengan darahnya Yesus, itu gak ada. Justru kata Yesus, seharusnya kalian mengasihi aku. Karena aku ini anak yang dikasihi oleh Tuhan. Dengan kalian ingin mau membunuh aku, berarti iblislah bapakmu. Ya kayak pas. Oke Mas, silakan. Macet. Kayak pas macet. Nah kayak umat Islam mengasihi Yesus. Sayang. Bukan gini. Enggak, gini Pak Ustadz. Karena begitu besar kasih Allah kepada umat manusia sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Di mana datanya? Nah, kalau memang ayat
Oke. Mana ayatnya coba? Filipi 25 sampai 11. Waduh, Filipi itu yang nulis cuplis itu. Filipi itu cuplis yang nulis. Jadi gini loh Kepas. Dan mungkin Tuhan ini menyalahi ketetapan. Gini loh Kepas, kalau ajaran samawi, korban itu binatang yang halal disembelih. Tapi kalau ajaran iblis, tumbal ini manusia. Kayak orang pagan dulu, dewa marah minta tumbal, Kepas yang ditumbalkan. Tapi kalau samawi, korban itu binatang. Bahkan binatang yang halal disembelih. Singa gak boleh, buaya gak boleh. Apalagi buayanya Kepas, tambah gak boleh itu. Ya. Jadi Kepas harus bisa membedakan ajaran tumbal dengan ajaran korban. Kalau korban binatang, kalau tumbal ajaran iblis, yaitu manusia dijadikan tumbal. Bahkan ada orang itu ya punya keyakinan ilmu hitam, pingin kaya mendadak, anaknya yang dikorbankan. Ya, ilmu hitam itu ada tumbal itu. Oke, silakan Macan. Jadi gini, memang sebenarnya Pak Ustadz Pak Ustadz nggak ada hikmah dan kebijaksanaan dalam hal menerima Roh Kudus, menerima Yesus sebagai Tuhan. Jadi kadang gini loh Pak Ustadz, gimana? Kita kurang apa lagi data-data tentang mana dari Yesus. tadi yang udah pakai data. Tunggu dulu. Kamu dari tadi udah pakai data. Mau nanya Pak Ustadz. Ya, silakan. Jelaskan tentang surat Al-Ankabut 27. Ayat itu menjelaskan tentang keturunan nabi-nabi yang dari Sriwil itu. Kalau semua para nabi mereka ini sama, tidak ada bedanya, itu di Al-Baqarah 136. Itu semua para nabi di situ dijelaskan. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa lasbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diturunkan kepada Musa dan Isa serta kepada apa yang diturunkan kepada nabi-nabi. Ya, kami tidak membeda-bedakan para nabi itu. Ini semua para nabi dimuliakan oleh Allah. Kalau Ankabut 27 itu cuma menjelaskan nabi tertentu, yaitu dari Sriwil. Ya, kalau kadang-kadang di ayat yang lain Allah cuma menyebut Nabi Muhammad, wa ma arsalna wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu utusannya Allah dan penutup para nabi. Jadi Allah menceritakan nabi-nabi itu di ayat-ayat yang berbeda-beda. Terus. Ya, oke Pak Ustadz. Nah ini wahabna lahu Ishaq wa Yaqub wa ja'alna fi dzurriyyatihi nubuwah. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Isa dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya. Maksudnya apa? Di sini yang dibahas cuma nabi-nabi Sriwil, Isa, Yakub. Kalau di ayat yang lain, apa yang dijelaskan? Am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ya. Apa yang kamu sembah sepeninggalanku, kata Yakub kepada anak-anaknya, kami akan menyembah Tuhanmu ayah dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak. Dari Ishak muncul nabi-nabi Sriwil sampai Yesus. Dari Ismail muncul Nabi Muhammad bin Abdullah Abdul Muttalib Hasim Adiman Qusay bin Kilab Murraka Ablu Aigoli Fihir Malik Inana Hujaimah Mudrika Ilyas Mudorni Jarma'at Adnan Ud Mukawim Nahur Tira Ya'rub Yazud Nabi Ismail bin Ibrahim. Jadi mereka ini bersaudara semua nabi-nabi itu. Silakan Kepas. Jadi apapun yang disampaikan Pak Ustadz itu bertolak belakang dengan konsep Tritunggal. Jadi iya benar. Jadi yang kami Allah Bapa Putra dan Roh Kudus, tiga kepribadian hakikatnya satu.
ini adalah orang-orang yang terpilih, anak-anak Allah. Jadi ketika kita menerima Roh Kudus, Roh Allah, dan menerima Putra yaitu Yesus, menerima Bapa Sang Pencipta, disinilah dia bahwa dia adalah anak-anak Allah. Ngomong apa Jadi wajar, ya. Jadi gini, Paul. Apa? Apa macet? Kalau kamu kayak cuma curhat melulu dari tadi itu. Pak Ustadz, Islam nggak mau disebut Syiah, tapi kenapa Syiah bebas mengaku Islam? Dalam Islam itu harus jelas, saya mengaku Islam, maka tidak boleh bertentangan dengan Quran dan hadis. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnah. Kata Rasulullah, aku meninggalkan dua perkara, selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat. Apa itu? Quran dan hadis. Jadi walaupun saya ngaku Islam, kalau bertentangan dengan Quran hadis, maka cuma ngomong doang saya Islam. Nah, kenapa umat Islam mengatakan Syiah bukan Islam? Karena banyak yang bertentangan dengan Quran. Di antaranya, jangankan sahabat, saya ke Bang Handi tidak boleh mengatakan kafir. Handi kafir, tidak boleh. Maka saya ini yang kafir. Barang siapa yang mengatakan saudaranya kafir, kepada saudaranya kafir, maka kekafiran itu kembali kepada dirinya sendiri. Nah, Syiah itu malah sahabat dikafirkan. Berarti kenapa umat Islam mengatakan Syiah bukan Muslim? Karena tidak sesuai dengan Quran dan hadis. Banyak penyimpangan. Ya tidak masalah mereka ngaku Islam. Tapi secara ajaran Rasulullah, kata Rasulullah, aku meninggalkan dua perkara selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat. Itu maksudnya. Karena Islam itu punya pedoman Quran dan hadis, dan Quran dan hadis dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Al-Quran ini Allah yang menurunkan dan Allah juga yang menjaganya. Bagaimana caranya Allah menjaga? Caranya Allah mudahkan umatnya Nabi Muhammad menghafal. Anak kecil umur 5 tahun hafal Quran. 11 tahun ratusan yang hafal. 20 tahun ya ribuan yang hafal. Bahkan hafal di luar kepala. Kenapa kitab-kitab yang lain tidak bisa dihafal? Karena Allah tidak berjanji untuk menjaga. Tapi Al-Quran dijaga oleh Allah. Buktinya anak kecil bisa hafal itu. Berapa Al-Quran itu? 114 surat. 6.666 ayat. 1.027.000 huruf. Nah, gitu. Oke. Oh iya Pak Ustadz. Tapi kenapa mereka bebas naik haji Pak Ustadz? Ya, tidak masalah. Silakan. Intinya dalam Islam, pokoknya ngaku Islam silahkan. Cuma ketika kami mengatakan mereka ini menyimpang, kan ada alasannya. Ya, banyak penyimpangan yang ditemukan. Gitu. Iya, iya Pak Ustadz. Apa menurut Buya Yahya di Indonesia ini Syiahnya kan sesat. Kenapa tidak disuruh buat agama sendiri aja Pak Ustadz? Ya, tidak mungkin mau mereka. Ya, cuma tidak akan berkembang. Karena banyak yang mengkanter. Tidak bisa. Orang yang sudah menyeleweng dari Quran hadis itu tidak bisa berkembang. Tidak mungkin bisa. Tetap ketahuan. Makanya mereka tidak berani terang-terangan. Sembunyi-sembunyi kan. Ajaran mereka itu yang mereka, enggak kami tidak pernah ngaku kayak gitu. Karena kalau terang-terangan ketahuan gitu. Oh, iya Pak Ustadz. Kayak pas mau naik lagi kayak pas ini. Terpental betul. Kasian. Mana kayak pas kasian. Sekali lagi saya bukan debator ya Pak Ustadz. Silakan. Nanya yang banyak. Ya apalagi Kepas. Kepas ini udah tak kontrak bertanya dia seumur hidup ya. Jadi gini loh Pak Ustadz. Jadi ini masalah kecemburuan seperti
enggak gini, masalah Kain dan Habel ya kan, ini udah lama ini sampai kita di sini Pak Ustadz. Kain dan Habel, masalah kecemburuan, Yakub dan Esau ya kan, ini masalah kecemburuan aja nih. Karena kalau kita sampai tatanan yang terbawa ini sekarang masalah penebusan dosa ya kan, kenapa sih umat Kristen ini ditebus dosanya? Ya iyalah, kami mengakui Yesus itu Tuhan, Sang Penebus. Kalian nggak mau ditebus, ya silakan. Tuhan kami menebus dosa kami. Ini sebenarnya masalah kecemburuan aja ya Pak Ustadz. Kalau saya lihat ya, dari perjalanan Kain dan Habel ya, Kain dan Habel ada cemburu, ya kan, masalah masalah si Lea sama kakaknya kan, artinya masalah kecemburuan ini semua ini. Oke, itu udah saya ini Kepas. Kamu itu kalau gini Kepas, kalau saya nanya ke Yesus pakai Quran dan Bible, saya bisa jawab. Yesus, kenapa kamu ingin dibun-bun? Karena mereka tidak mau mengikuti ajaranku. Yohanes 8:37. Kalau dalam Al-Quran, Al-Baqarah 87. Alasannya satu, karena mereka tidak mau mengikuti ajarannya. Ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Yohanes 7:16. Aku mendengar firman dari Tuhan. Yohanes 15:15. Apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Yohanes 12:50. Lalu ketika disampaikan, ditolak. Siapa lo? Ngaku-ngaku utusan. Akhirnya mau dibun-bun. Contohnya Zakaria, Yohanes, nabi-nabi yang lain dibun-bunkan oleh mereka. Apa alasannya? Karena ditolak ajarannya. Gak ada. Andai kan Yesus ini menebus dosa dengan darahnya, seharusnya dia gini. Ketika mau dibun-bun, Sriwil, gak sabar ya, mau ditebus ya dosanya. Tunggu dulu lah, aku belum nikah. Seharusnya gitu. Ini malah marah dia. Kalian ingin membumbun aku, iblis lah bapakmu. Kata Yesus. Gak pernah Yesus, oh kalian gak sabar ya, ditebus dosanya ya. Tunggu dulu lah, saya masih mau hidup. Seharusnya gitu. Ini enggak, malah dikatakan iblis. Kalau bapakmu Abraham, seharusnya kamu menyayangi aku. Jadi tidak pantas kalau Yesus dikatakan menebus dosa dengan darahnya. Buktinya dia melarikan diri. Yohanes 18 ayat 1. Lukas 13 ayat 33. Melarikan diri dia. Akhirnya iblis pinter. Yudas, di mana tempat persembunyian Yesus? Dikasih uang Yudas sama Romawi. Akhirnya menunjukkan tempat persembunyiannya. Jadi jangan kamu mengatakan Yesus menebus dosa, melarikan diri dia, marah dia. Oke. Saya bantah. Bentar Pak Ustadz. Jadi ketika Yesus ini supaya saya bantah narasi Pak Ustadz ini. Ketika Yesus dikatakan Pak Ustadz melarikan diri, itu saya bantah, di mana Yesus mau dilempari ketika dia mengatakan aku ada sebelum Abraham ada. Tapi kenapa dia melari? Ini masalah lari tadi, karena itu belum waktunya. Makanya ketika datang tentara Romawi menangkap, datang Simon Petrus memotong telinga tentara Romawi itu, apa katanya? Ini sudah saatnya. Kan disambungkan Yesus lagi telinga tentara Romawi itu. Ketika Yesus berapa kali kan dibilang, ini belum waktunya. Nah setelah Yesus berdoa di Gunung Getsemani 3 kali, ini saatnya, sudah waktunya. Makanya Simon Petrus dimarahin oleh Yesus ketika dia melawan tentara Romawi. Ini bukan cerita melarikan diri Pak Ustadz, tapi belum saatnya gitu loh. Silakan Pak Ustadz. Sekarang gini ya, kalau memang belum saatnya, ngomong aja terus terang. Tunggu dulu Sriwil, bukan saatnya. Kalau sudah saatnya, saya akan menyerahkan diri, ditebus dosamu. Gak gitu. Justru iblis lah bapakmu gitu. Kalau bapakmu adalah Allah, seharusnya kamu menyayangi aku, bukan membun-bun. Makanya, pertama, pembumbunan Yesus itu atas keinginan iblis. Yohanes 8:44. Caranya, iblis membisikkan ke Yudas. Yohanes 13 ayat 2. Yang kedua, yang benci ke Yesus ingin membumbun dia, yaitu Sriwil, karena mereka suka membumbun para nabi. Wahyu 16 ayat 6. Bahkan dalam Yohanes 8:37, memang aku tahu kalian ini keturunan Abraham, namun kalian mau membumbun aku, karena kalian tidak mau menerima pengajaranku. Caranya bagaimana Sriwil ini?
membumbun Yesus dengan cara tipu daya. Matius 26 ayat 4. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat. Markus 14 ayat 1. Hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membumbun Yesus dengan tipu muslihat. Bagaimana tipu muslihatnya? Mencari kesaksian palsu. Matius 26 ayat 59. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu. Dia menyamakan diri dengan Tuhan, padahal enggak. Itu palsu. Ya. Makanya tipu daya mereka ini digagalkan. Allah ganti dengan orang yang terkutuk beneran. Karena menurut mereka, ya ayo kita rundingan yuk. Kita bumbun Yesus. Dengan cara apa? Disalib aja. Kan kalau orang mati disalib itu kan orang terkutuk. Biar orang-orang tahu Yesus ini orang terkutuk. Nah, tunggu dulu. Datanya masih banyak datanya. Dalam Ulangan 21-23, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Ayo kita bunuh dia. Digantung supaya orang-orang tahu, menganggap bahwa dia orang terkutuk. Akhirnya dibenarkan oleh Kepas. Galatia 13 ayat 3. Terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Dibenarkan. Padahal oleh Allah sudah diganti dengan orang yang terkutuk. Siapa itu? Penerima suap. Karena orang yang pantas dikutuk di salib itu orang penerima suap. Mana datanya? Ulangan 27-25. Terkutuklah orang yang menerima suap. Siapa yang disuap? Yudas. Sedangkan Yesus diganti dengan orang jahat. Mana datanya? Amsal 11 ayat 8. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Nah, Amsal 21 ayat 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Kalau Yesus ini mati di salib, berarti dia orang pengkhianat dong. Orang tidak jujur. Orang fasik dia. Nah, itu ceritanya itu. Baik Pak Ustaz. Jadi kita flashback lagi di Yohanes 1 ayat 1 dan enggak, tunggu dulu Pak Ustaz. Enggak, flashback kita gini terkait jadi gini Pak Ustaz, jangan di-framing gini. Bani Israel itu menginginkan kematian Yesus. Artinya gini Pak Ustaz, Farisi dan orang Saduki itu kedua kubu yang dimana mereka itu tokoh-tokoh agama. Jadi ibarat seperti di Indonesia NU sama Muhammadiyah. Jadi kalau di sana, kalau di Israel, di sana adalah orang Farisi dan Saduki. Nah, di sini kematian Yesus itu adalah bukan kemauan semua Bani Israel menolak Yesus, bukan. Tapi karena orang-orang Farisi dan Saduki merasa tersingkirkan atas kedatangan Yesus. Berarti bukan untuk menebus dosa, berarti udah jelas. Kan kamu mengakui. Bukan, begini loh. Ketika Yesus mengaku anak Allah, disitulah dalilnya orang-orang Farisi menekan penguasa Romawi untuk menyalibkan Yesus, karena kan katanya kau sudah menyebutkan aku anak Allah. Kan dibilang, siapakah engkau? Kan katanya, apakah kau anak Allah? Kau sudah menyebutkan aku anak Allah. Kan dikata Yesus ketika Yesus disidangkan. Nah, artinya yang tadi itu Pak Ustadz, bukan, jadi jangan di-framing Bani Israel menolak Yesus, tapi orang-orang Farisi dan Saduki Pak Ustadz. Jadi jangan dibilang semua, karena gini, nggak semua Bani Israel itu menolak Yesus, gitu loh. Silakan Pak Ustadz. Ya makanya alasannya itu karena mereka menolak ajaran Yesus. Kan Yesus mengatakan, ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Lalu ketika dia sampaikan firman yang dia terima, Sriwil tidak percaya. Akhirnya mau dibun-bun. Zakaria ditolak, dibun-bun. Putranya Yohanes dibun-bun. Giliran Yesus mau dibun-bun. Apa alasannya? Kata Yesus, karena mereka tidak mau mengikuti ajaranku. Yohanes 8:37. Kalau cuma Yesus mengaku anak Allah, kenapa? Orang Sriwil disebut anak Allah, Keluaran 4:22. Salomo disebut anakku, kata Tuhan, 2 Samuel 7 ayat 8. Orang yang bawa damai disebut anak Allah, Matius 5 ayat 9. Orang yang dibimbing oleh Roh Allah disebut anak Allah, Roman 8 ayat 14. Jadi anak Allah itu udah masalah. Wong bukan Tuhan anak Allah itu. Maksudnya orang yang soleh, yang taat kepada Allah, maka disebut anak Allah zaman dulu.
Jadi kalau Yesus disebut anak Allah, ada masalah. Wong dia orang seriwil. Wong dia nabi. Sedangkan orang seriwil disebut anak Allah. Keluaran 4:22. Jadi bukan alasan yang tepat. Yesus, kenapa kamu mau dibun-bun? Karena mereka menolak aku sebagai utusan. Al-Baqarah 78, Yohanes 8:37. Itu alasannya sama. Karena ditolak sebagai utusan. Jadi gitu Pak Ustaz. Oke, silakan Niken. Iya, Pak Ustaz. Sesembahan saya kan Allah Bapa, Pak Ustadz, dan Yesus adalah imam agung. Agar sampai pada Allah Bapa, sama halnya dengan Islam menyembah Allah dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Apakah saya salah, Pak Ustadz? Oke. Jadi para nabi ketika diutus kan diutus untuk kaumnya masing-masing. Di zamannya Musa yang berkuasa. Ketika dia mengatakan dengarlah Siriwil Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Maka Siriwil harus patuh kepada Musa. Lalu sampai kapan ajaran ini berlaku? Sampai Allah mengutus Nabi Isa atau Yesus. Maka Yesus yang berkuasa. Karena saat itu Yesus yang berlaku, yang diutus dengan Taurat, dengan Injilnya. Sampai kapan Injil ini berlaku? Sampai Allah mengutus Nabi Muhammad. Maka seluruh alam harus beriman kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang mengaku pengikut Yesus, Tata gimana? Saya ini kan tidak mentuhankan Yesus. Tapi saya mentuhankan Allah Tuhannya Yesus. Yesus utusan. Apakah saya selamat? Tidak. Kan kalian menolak Nabi Muhammad. Sama dengan Siriwil. Siriwil menolak Yesus. Apakah selamat? Padahal mereka mentuhankan Elohim, Musa sebagai utusan. Nah, kesalahan mereka karena menolak Yesus sebagai utusan. Kalau kesalahannya Kristen, menolak Nabi Muhammad sebagai utusan. Ya, jadi kalau gini, Tata saya mentuhankan Allah, Tuhannya Yesus. Yesus bukan Tuhan menurut saya. Apakah selamat? Tidak. Sama dengan Siriwil. Siriwil ini mentuhankan Elohim, Musa sebagai utusan, tapi menolak Yesus. Ya, tidak selamat mereka. Karena setiap nabi diutus, itu harus diimani. Sama dengan gini loh. Allah mengutus Musa dengan Tauratnya. Taurat yang berlaku. Musa yang berkuasa. Sampai kapan? Sampai Allah mengutus Isa. Maka Isa yang berkuasa dengan undang-undangnya, yaitu Injil. Sampai kapan ini berlaku? Sampai Allah mengutus Nabi Muhammad dengan Al-Qur'annya. Maka seluruh dunia harus beriman. Sama dengan gini. Ketika Presiden Bapak Bung Karno. Bapak Bung Karno yang presiden. Tidak boleh mencari yang lain dengan undang-undangnya. Sampai kapan ini berlaku? Sampai diganti presiden lagi. Ya, misal diganti Bapak Soeharto. Maka tidak boleh. Maaf ya Bapak Soeharto, saya tetap Bung Karno dengan undang-undangnya. Tidak boleh. Maaf ya Yesus, saya tetap Musa dengan Tauratnya. Tidak boleh. Terus lama-lama diganti. Sekarang udah Bapak Prabowo. Boleh nggak kita mengatakan, maaf ya saya undang-undangnya Bapak Soeharto? Ya nggak boleh. Wong Bapak Prabowo sekarang presidennya. Sama dengan Nabi Muhammad diutus. Maaf ya, tetap saya Yesus. Ya nggak boleh. Wong sekarang Nabi Muhammad yang diutus. Di zamannya Isa juga sama di zamannya Yesus. Maaf ya, saya tidak mau ke Yesus. Saya tetap undang-undangnya atau kitabnya Taurat pakai Musa. Ya tidak selamat. Jadi para nabi diutus di zamannya masing-masing. Gitu. Oke. Oke Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Saya pamit dulu ya Pak Ustadz karena dulu Pak Ustadz. Oke, siap, lanjut. Terima kasih banyak ya Pak Ustadz. Ya, sama-sama.